Pernah nggak sih, kalian ngerasa udah berbuat baik, udah ngebantu orang, udah selalu ada pas mereka butuh, tapi ujung-ujungnya malah diperlakukan kayak angin lalu? Kayak keberadaan kalian tuh nggak dianggap spesial sama sekali. Nah, kalau kalian pernah ngalamin ini, selamat. Kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Jadi, kenapa sih kebaikan malah bikin orang nggak menghargai kita? Bukannya kalau kita baik, orang-orang harusnya lebih menghormati dan menghargai kita, ya? Kedengarannya memang masuk akal, tapi kenyataannya seringkali justru kebalikannya. Masalahnya, manusia tuh punya kecenderungan buat nganggep sesuatu yang sering mereka dapat itu sebagai hal yang biasa. Kayak oksigen. Misalnya, kita semua butuh oksigen buat hidup. Tapi kapan terakhir kali kalian benar-benar bersyukur karena bisa bernapas? Jarang, kan? Nah, begitu juga sama kebaikan. Kalau kalian selalu ada, selalu nolong, selalu sabar, orang-orang jadi nganggep itu sebagai sesuatu yang wajar. Mereka nggak lihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa lagi. Terus, ada juga yang namanya prinsip supply and demand. Kalau sesuatu itu susah didapetin, orang jadi lebih menghargai. Makanya barang-barang langka harganya mahal. Tapi kalau sesuatu itu selalu tersedia kapan aja, orang bakal ngerasa, ah, gampang, nanti juga ada lagi. Dan tanpa sadar, mereka jadi kurang menghargai. Jadi kalau kalian selalu ada buat orang lain, tanpa batas, tanpa syarat, lama-lama mereka bakal nganggep itu sebagai hal yang biasa. Belum lagi ada orang-orang yang, jujur aja, memang gak ngerti caranya bersyukur. Ada orang yang emang terbiasa menerima tanpa pernah kepikiran buat ngasih balik. Mereka anggap kebaikan kalian itu bukan sesuatu yang pantas dihargai, tapi sesuatu yang memang seharusnya mereka terima. Makanya, pas kalian tiba-tiba nggak ada, baru deh mereka sadar dan merasa kehilangan. Tapi bukan berarti kalian harus berhenti jadi orang baik, ya. Bukan berarti kalian harus jadi orang jahat biar dihargai. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar buat menempatkan kebaikan di tempat yang benar. Kebaikan itu harus ada batasnya. Harus ada harga yang membuat orang sadar kalau kalian gak bisa diperlakukan seenaknya. Kalian juga perlu selektif dalam memberi, karena gak semua orang pantas buat dikasih. Jadi, kalau kalian ngerasa gak dihargai meskipun udah banyak berbuat baik, mungkin saatnya buat ngelihat lagi, apakah kalian udah baik di tempat yang tepat? Atau kalian cuma jadi oksigen yang dianggap ada tapi gak pernah disyukuri? Dan yang lebih parah, kadang ada orang yang bukannya cuma nggak menghargai, tapi malah mulai ngelunjak. Kalian pasti pernah ketemu orang yang makin dikasih kebaikan, makin nuntut lebih, kan? Misalnya, awalnya kalian nolongin dia sekali, terus dia seneng. Tapi lama-lama, dia jadi mikir kalau kalian tuh harus selalu nolongin dia. Jadi pas suatu hari kalian nggak bisa, malah kalian yang disalahin. Nah, ini nih yang bahaya. Kalau kalian gak sadar dan gak segera ngerem, kalian bakal terjebak dalam situasi di mana kalian terus-terusan ngasih, tapi gak pernah dapet timbal balik yang setimpal. Bukan berarti kalian harus ngasih supaya dibalas, ya. Tapi setidaknya, ada rasa saling menghargai. Kebaikan itu harus ada keseimbangannya. Terus, pernah kepikiran gak kenapa orang yang baik hati itu sering banget malah disakitin? Bukannya mereka lemah. Bukan juga karena mereka bodoh, tapi justru karena mereka terlalu percaya bahwa orang lain juga akan baik seperti mereka. Padahal, dunia nggak selalu seadil itu. Ada orang-orang yang tahu mereka bisa manfaatin kebaikan kalian, dan mereka bakal terus ngelakuin itu sampai kalian sadar. Tapi anehnya, orang-orang yang agak jual mahal, atau yang nggak gampang berbaik hati justru seringkali lebih dihargai. Kenapa? Karena mereka menciptakan batas. Mereka ngasih kesan kalau kebaikan mereka itu eksklusif, nggak bisa dikasih ke sembarang orang. Nah, ini yang bisa kalian pelajari. Bukannya harus jadi jahat, tapi cobalah untuk lebih selektif. Kalian boleh baik, tapi nggak harus ke semua orang.
Kalian boleh nolong, tapi jangan sampai kalian yang malah tersakiti. Dan yang paling penting, kalau kalian ngerasa kebaikan kalian gak dihargai, coba berhenti sejenak dan pikirin, apakah kalian udah menempatkan diri di tempat yang benar? Apakah kalian udah ngehargain diri sendiri sebelum ngasih ke orang lain? Dan disitulah letak masalahnya. Banyak orang baik yang lupa buat menghargai dirinya sendiri dulu sebelum menghargai orang lain. Kalian terlalu sibuk memastikan orang lain bahagia, sampai lupa nanya ke diri sendiri, gue sendiri gimana? Gue bahagia nggak? Kebaikan itu harusnya sesuatu yang bikin kita merasa puas dan tenang, bukan sesuatu yang bikin kita capek, kecewa, atau malah bikin harga diri kita diinjak-injak. Tapi sayangnya, kalau kalian gak punya batasan, lama-lama kalian bakal merasa kayak jadi pelayan buat orang lain. Mereka mulai nganggap kebaikan kalian sebagai sesuatu yang bisa mereka manfaatkan kapan aja mereka mau. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak, lah, kok kayaknya gue doang yang selalu ada buat mereka? Kok pas gue butuh, malah gak ada yang bisa gue andalkan? Kalau iya, berarti kalian udah masuk ke fase dimana kebaikan kalian gak dihargai, tapi justru dianggap sebagai kewajiban. Di dunia ini, ada tipe orang yang selalu siap nolong orang lain, dan ada tipe orang yang cuma mau menerima tanpa pernah memberi. Nah, kalau kalian termasuk tipe pertama, kalian harus lebih waspada. Karena tipe kedua ini biasanya bisa mencium orang-orang baik dari jauh dan mulai mendekat buat manfaatin mereka. Tapi gimana cara biar nggak jatuh ke jebakan itu? Salah satu caranya adalah dengan belajar bilang tidak. Ini yang sering susah buat orang baik. Karena kalian takut kalau nolak, orang bakal kecewa. Takut kalau nolak, kalian bakal dicap egois. Padahal, batasan itu penting. Kalian gak harus selalu bilang iya buat setiap permintaan tolong. Kalian juga manusia. Kalian juga punya batas energi, waktu, dan perasaan. Dan kalau kalian mulai belajar menolak dengan sopan, kalian bakal lihat perubahan besar. Orang-orang yang cuma numpang manfaatin kalian bakal pergi sendiri. Mereka yang beneran peduli bakal tetap ada, walaupun kalian gak selalu bisa ngasih bantuan. Dari situ, kalian bisa lihat siapa yang beneran menghargai kalian dan siapa yang cuma hadir pas butuh aja. Jadi mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri, gue ngelakuin ini karena tulus atau karena takut nggak disukai? Gue nolongin ini karena mau atau karena udah kebiasaan? Gue dihargai nggak sih? Atau cuma dijadiin tempat singgah sementara? Bantuin mereka, nanti mereka kecewa. Kalau gue nggak selalu ada, nanti mereka merasa gue berubah. Tapi pertanyaannya, mereka kecewa karena kehilangan kalian atau karena kehilangan kemudahan yang kalian kasih? Orang yang beneran peduli sama kalian gak akan pergi cuma karena kalian gak selalu bisa nolong. Tapi orang yang cuma manfaatin kebaikan kalian, begitu kalian berhenti ngasih, mereka bakal nyari orang lain buat dimanfaatin. Dan jujur aja, ini seringkali jadi tamparan buat banyak orang yang udah kebiasaan terlalu baik. Masalahnya, banyak dari kita diajarin buat jadi orang baik tanpa diajarin gimana cara jadi baik dengan sehat. Kita tumbuh dengan pemahaman bahwa kebaikan itu selalu tentang ngasih tanpa minta balik, selalu ada buat orang lain, dan selalu mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Tapi nggak pernah ada yang ngajarin bahwa kebaikan itu juga harus ada batasnya. Padahal, kalau dipikir-pikir, bahkan di alam pun segala sesuatu ada batasnya. Pohon bisa tumbuh besar karena akarnya kuat dulu sebelum ngasih oksigen ke sekitarnya. Sungai nggak bisa ngalirin air kalau sumbernya sendiri kering. Matahari pun punya waktu buat istirahat, dengan tenggelam dulu sebelum bersinar lagi. Tapi kenapa kita, manusia yang punya hati dan perasaan, malah sering maksa diri buat selalu bersinar buat orang lain, meskipun diri sendiri udah kelelahan? Karena kita takut kehilangan. Takut kalau kita nggak baik, kita nggak disukai. Takut kalau kita nggak selalu ada, orang-orang bakal ninggalin kita. Tapi coba dipikirin baik-baik. Kalau keberadaan kalian cuma dihargai selama kalian bisa ngasih sesuatu, berarti yang mereka butuhin bukan kalian sebagai pribadi, tapi manfaat yang kalian bawa. Dan kalau itu yang terjadi, kalian harus mulai bertanya,
Apakah hubungan ini beneran tulus? Makanya, kalian harus mulai belajar buat jadi baik dengan cerdas. Kebaikan itu kayak investasi, harus ditempatkan di tempat yang benar supaya tumbuh dan balik dengan nilai yang lebih baik. Kalau kalian terus-terusan ngasih ke orang yang gak tahu cara menghargai, kalian cuma buang-buang energi. Orang baik yang gak punya batasan itu kayak lilin yang terus menyala buat menerangi orang lain, tapi pada akhirnya habis meleleh dan hilang. Sementara orang baik yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga dirinya sendiri, dia kayak matahari, terus bersinar, tapi tetap punya waktu buat istirahat dan mengisi energi lagi. Jadi kalau kalian ngerasa nggak dihargai, mungkin bukan salah orang lain sepenuhnya. Mungkin ini saatnya buat ngevaluasi diri sendiri. Apakah gue terlalu sering ngasih tanpa berpikir? Apakah gue terlalu takut buat bilang tidak? Apakah gue terlalu takut kehilangan orang-orang yang sebenarnya nggak pernah beneran peduli? Dan disinilah letak tantangannya. Gimana caranya tetap jadi orang baik tanpa kehilangan diri sendiri? Karena jujur aja, berubah jadi orang yang keras atau dingin mungkin bisa bikin kalian lebih dihargai. Tapi apakah itu beneran kalian inginkan? Pasti ada sebagian dari kalian yang mikir, tapi gue nggak mau berubah jadi orang yang egois. Gue cuma mau tetap baik, tapi juga dihargai. Nah, ini soal keseimbangan. Kalian gak harus berhenti jadi baik, tapi kalian bisa belajar buat jadi baik dengan bijak. Dan ini dimulai dari satu hal penting, self-respect. Kalau kalian sendiri gak menghargai diri kalian, gimana orang lain bisa belajar buat menghargai kalian? Kalau kalian selalu ngebolehin orang buat numpang di hidup kalian tanpa batas, gimana mereka bisa ngerti kalau kalian juga punya batasan? Self-respect itu bukan berarti kalian harus jadi egois dan menutup diri dari orang lain. Tapi itu berarti kalian tahu kapan harus bilang, cukup, dan kapan harus memberi. Itu berarti kalian sadar kalau kalian juga layak diperlakukan dengan baik, sama seperti bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Dan cara paling simpel buat mulai membangun self-respect adalah belajar buat membedakan siapa yang beneran menghargai kalian dan siapa yang cuma numpang manfaat. Coba perhatiin orang-orang di sekitar kalian. Siapa yang selalu datang cuma pas butuh sesuatu? Siapa yang tetap ada walaupun kalian lagi nggak bisa ngasih apa-apa? Siapa yang beneran peduli sama kalian sebagai pribadi? Bukan cuma karena apa yang kalian bisa kasih? Karena seringkali, kita terlalu sibuk buat nyenengin orang-orang yang nggak peduli, sampai kita lupa buat menghargai orang-orang yang beneran tulus sama kita. Dan kalau kalian mulai belajar buat membatasi diri dari orang-orang yang cuma datang buat manfaatin kalian, mungkin awalnya bakal terasa aneh. Mungkin mereka bakal kaget. Mungkin ada yang bilang kalian berubah. Mungkin ada yang labelin kalian sebagai orang yang mulai pelit atau nggak peduli. Tapi nggak apa-apa. Itu cuma reaksi dari orang-orang yang selama ini terbiasa menikmati kebaikan kalian tanpa usaha. Itu tanda kalau mereka nggak pernah benar-benar menghargai kalian sebagai pribadi, tapi lebih ke fasilitas yang kalian berikan. Dan di titik ini, kalian bakal mulai sadar, kehilangan orang yang cuma ada buat manfaatin kalian itu bukan kehilangan yang sebenarnya. Justru ini adalah langkah awal buat kalian menemukan orang-orang yang benar-benar layak buat ada di hidup kalian. Jadi kalau selama ini kalian ngerasa nggak dihargai meskipun udah banyak berbuat baik, mungkin ini waktunya buat ngasih kebaikan ke diri sendiri dulu. Jangan biarin kebaikan kalian diperlakukan kayak sesuatu yang murahan. Karena kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang tetap bisa bikin kalian bahagia, bukan kebaikan yang bikin kalian terus merasa lelah dan kosong. Disinilah kalian perlu belajar satu hal penting. Kebaikan itu bukan tentang seberapa banyak kalian memberi, tapi tentang seberapa bijak kalian menempatkan diri. Orang yang terlalu sering memberi tanpa batasan, lama-lama bukan dihormati, tapi diremehkan. Kenapa? Karena dunia ini nggak selalu adil, dan nggak semua orang punya hati yang baik seperti kalian. Ada orang-orang yang, kalau dikasih hati, malah minta jantung. Ada yang kalau dikasih tumpangan, malah ngambil alih kemudi. Jadi, kalau selama ini kalian udah selalu ada buat orang lain, tapi malah ngerasa nggak dihargai, mungkin ada dua hal yang harus kalian evaluasi. Apakah kalian memberi di tempat yang tepat, dan apakah kalian memberi dengan cara yang sehat?
Memberi di tempat yang tepat berarti kalian sadar bahwa nggak semua orang layak menerima kebaikan kalian. Sama kayak investasi, kalau kalian terus-terusan menanam di lahan yang nggak subur, kalian nggak akan pernah lihat hasilnya. Jadi, mulai sekarang, coba selektif. Kebaikan kalian itu berharga. Jangan biarkan jatuh ke tangan orang-orang yang nggak tahu cara menghargai. Terus, memberi dengan cara yang sehat itu gimana? Artinya, kalian juga harus tahu kapan harus berhenti. Kalian bisa bantu orang lain, tapi jangan sampai kalian mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental kalian sendiri. Kalian bisa nolong orang, tapi pastikan kalian juga masih punya energi buat nolong diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa takut kehilangan membuat kalian terus bertahan di tempat yang nggak sehat. Kalau seseorang cuma menghargai kalian selama kalian bisa memberi, maka orang itu nggak pernah benar-benar menghargai kalian. Karena orang yang benar-benar peduli, mereka tetap ada walaupun kalian lagi nggak bisa ngasih apa-apa. Banyak dari kita yang takut buat berubah, takut buat menarik batas, karena kita khawatir orang-orang akan menjauh. Tapi coba pikirin lagi, kalau batasan sederhana aja bisa bikin mereka pergi, berarti mereka memang nggak pernah benar-benar ada buat kalian dari awal. Jadi sekarang, kalian punya dua pilihan, terus jadi orang baik yang gak dihargai, atau tetap jadi baik, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Kalau kalian pilih yang kedua, tetap jadi baik, tapi dengan cara yang lebih cerdas, maka kalian harus siap buat sesuatu yang awalnya mungkin terasa gak nyaman, mengubah cara kalian memperlakukan diri sendiri dan cara kalian memperlakukan orang lain. Kenapa? Karena kalau selama ini kalian selalu jadi orang yang gampang dimintain tolong, yang selalu siap kapanpun dibutuhkan, dan yang gak pernah bilang tidak, maka perubahan ini bakal bikin beberapa orang di sekitar kalian kaget. Mereka yang selama ini terbiasa dengan kebaikan kalian mungkin bakal mulai protes, mulai ngeluh, bahkan mungkin ada yang bilang kalian udah berubah dan gak sebaik dulu. Tapi dengerin ini baik-baik, kalau kebaikan kalian cuma diakui selama kalian bisa memberi, maka mereka gak pernah menghargai kalian. Mereka hanya menghargai manfaat yang mereka dapat dari kalian. Dan di titik ini, kalian akan mulai melihat mana orang yang benar-benar peduli, dan mana yang hanya ada karena kenyamanan yang kalian berikan. Yang tulus akan tetap ada, meskipun kalian gak selalu bisa membantu. Tapi yang hanya ingin memanfaatkan, mereka akan perlahan pergi. Awalnya, ini mungkin akan terasa berat. Kalian mungkin merasa bersalah karena nggak bisa selalu ada. Mungkin ada yang bilang kalian egois atau pelit. Tapi disinilah kalian harus sadar, bahwa menjaga diri sendiri itu bukan berarti egois. Menjaga batasan bukan berarti kalian jadi orang yang buruk. Justru ini adalah tanda bahwa kalian mulai menghargai diri kalian sendiri. Karena kalau bukan kalian yang menghargai diri sendiri, siapa lagi? Kalau kalian sendiri nggak menetapkan batas, bagaimana orang lain bisa tahu cara memperlakukan kalian dengan benar? Dan yang lebih penting lagi, ketika kalian mulai memberi dengan bijak, kalian akan punya lebih banyak energi buat hal-hal yang benar-benar berharga. Kalian gak lagi kehabisan tenaga buat orang-orang yang cuma datang pas butuh, tapi kalian bisa memberikan waktu, perhatian, dan kasih sayang kalian ke orang-orang yang memang tulus. Kalian mulai belajar bahwa kebaikan bukan soal seberapa banyak yang kalian beri, tapi seberapa bijak kalian menempatkannya. Bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti berhenti menjadi baik, tapi justru memastikan bahwa kebaikan kalian gak disia-siakan oleh orang yang salah. Kalau kalian udah sampai di titik ini dan mulai mikir, iya ya, gue selama ini terlalu ngasih tanpa batas, gue harus mulai berubah, maka itu langkah awal yang bagus. Tapi tenang, perubahan gak harus drastis. Kalian gak harus tiba-tiba jadi orang yang dingin atau tertutup. Yang perlu kalian lakukan adalah mulai menyesuaikan cara kalian memberi dan mulai menetapkan batasan yang sehat. Dan yang pertama harus kalian sadari adalah, gak semua orang pantas menerima kebaikan kalian. Ini mungkin terdengar keras, tapi kenyataannya memang begitu. Ada orang yang akan menghargai kebaikan kalian, dan ada juga yang cuma akan memanfaatkannya. Kalian perlu belajar buat membedakan. Cara paling gampang buat tahu siapa yang tulus adalah dengan berhenti sejenak dan lihat siapa yang tetap ada di hidup kalian ketika kalian gak sedang memberi apa-apa.
Orang yang benar-benar peduli nggak akan pergi cuma karena kalian sesekali menolak permintaan mereka. Mereka nggak akan marah atau kecewa hanya karena kalian sesekali bilang, "Maaf, kali ini gue nggak bisa." Justru mereka akan memahami batasan kalian dan tetap menghargai kalian sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pemberi. Sebaliknya, orang yang hanya ingin memanfaatkan kalian akan mulai menunjukkan warna aslinya begitu kalian berhenti memberi. Mereka mungkin akan menghilang, atau lebih buruk lagi, mereka akan mencoba membuat kalian merasa bersalah. Mereka akan bilang kalian berubah, kalian gak sebaik dulu, atau bahkan menganggap kalian egois. Tapi ingat ini baik-baik, kalian bukan egois, kalian hanya sedang belajar menghargai diri sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin tetap menjadi baik tanpa kehilangan diri sendiri. Karena yang sering terjadi adalah orang baik yang gak punya batasan akhirnya merasa lelah, kecewa, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Mereka mulai berpikir kalau dunia ini gak adil, kalau kebaikan selalu disalahgunakan, dan akhirnya memilih untuk berhenti peduli sama sekali. Padahal, kebaikan itu sendiri bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah ketika kebaikan diberikan tanpa batas, tanpa seleksi, dan tanpa mempertimbangkan diri sendiri. Kalian tetap bisa menjadi orang baik, tapi dengan cara yang lebih sehat. Gimana caranya? Pertama, belajar untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Nggak semua permintaan harus kalian penuhi. Kalian nggak bertanggung jawab atas semua orang. Ada saatnya kalian harus bilang, "Maaf, gue nggak bisa." Dan itu nggak membuat kalian jadi orang jahat. Kedua, hargai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kalau kalian sendiri nggak menempatkan diri kalian di posisi yang berharga, jangan kaget kalau orang lain juga nggak melihat nilai kalian. Orang lain akan memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan diri sendiri. Kalau kalian terus-menerus membiarkan diri kalian dimanfaatkan, mereka akan berpikir kalau itu adalah hal yang wajar. Ketiga, fokus pada orang-orang yang benar-benar peduli. Jangan buang energi kalian untuk orang-orang yang hanya datang ketika butuh sesuatu. Investasikan waktu dan perhatian kalian untuk mereka yang memang menghargai kalian, yang tetap ada di samping kalian, terlepas dari apakah kalian sedang memberi atau tidak. Dan terakhir, ingat bahwa kalian gak harus membuktikan diri kalian lewat kebaikan. Nilai diri kalian bukan diukur dari seberapa banyak kalian memberi, tapi dari bagaimana kalian menjalani hidup dengan keseimbangan, menjadi baik tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi kalau selama ini kalian merasa nggak dihargai karena terlalu baik, mungkin ini saatnya buat berubah. Bukan berubah jadi orang yang jahat, tapi berubah jadi orang yang lebih bijak dalam memberi. Karena kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang nggak hanya menguntungkan orang lain, tapi juga menjaga kalian tetap utuh dan bahagia. Dan yang paling penting, jangan sampai kalian kehilangan diri sendiri hanya demi diterima atau disukai orang lain. Kadang, kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita orang baik, sampai lupa bahwa kita juga punya hak buat diperlakukan dengan baik. Kita takut kalau nggak selalu ada, orang-orang bakal menjauh. Kita takut kalau nolak permintaan, kita bakal dicap sombong. Tapi coba pikir, kalau keberadaan kalian cuma dihargai selama kalian bisa memberi, lalu apa yang terjadi saat kalian gak bisa? Apakah mereka masih akan tetap ada? Atau mereka akan pergi mencari orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka? Orang yang benar-benar menghargai kalian gak akan mendasarkan hubungan pada seberapa banyak yang bisa kalian berikan. Mereka tetap ada, mereka tetap menghormati batasan kalian, dan mereka tetap menghargai kalian sebagai pribadi, bukan sebagai sumber manfaat. Dan satu hal yang harus kalian pahami, dunia ini akan memperlakukan kalian seperti bagaimana kalian mengizinkannya. Kalau kalian terus membiarkan orang lain menganggap kebaikan kalian sebagai sesuatu yang murah, maka mereka akan terus memperlakukan kalian seperti itu. Tapi kalau kalian mulai menetapkan batasan, orang-orang yang benar-benar peduli akan tetap tinggal, sementara mereka yang hanya mencari keuntungan akan pergi. Awalnya, mungkin akan terasa sepi. Mungkin ada orang yang pergi. Mungkin kalian akan merasa kehilangan. Tapi jangan takut. Karena itu artinya kalian sedang menyaring lingkungan kalian,
meninggalkan orang-orang yang gak layak, dan membuka ruang buat orang-orang yang benar-benar tulus. Dan dari situ, kalian akan mulai menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti berhenti jadi baik. Justru, kalian akan mulai melihat bahwa kebaikan yang diberikan di tempat yang benar akan jauh lebih berarti. Kalian gak lagi merasa lelah, gak lagi merasa dimanfaatkan, dan yang paling penting, kalian mulai merasa dihargai. Jadi, kalau hari ini kalian masih merasa kebaikan kalian gak dihargai, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Coba tanya ke diri sendiri, apakah gue udah memberi di tempat yang tepat? Apakah gue udah menghargai diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargai gue? Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling berharga adalah kebaikan yang gak hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga membuat kalian merasa utuh dan dihormati. Kesimpulannya, dunia ini nggak selalu adil terhadap orang-orang baik. Banyak dari kita yang berusaha jadi baik, memberikan segalanya untuk orang lain, dan berharap kebaikan kita dihargai. Tapi seringkali, justru yang terjadi adalah kebaikan kita disalahgunakan. Kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan rasa dihargai. Kenapa? Karena kita nggak pernah menetapkan batasan. Kita terlalu sering memberi tanpa mempertimbangkan apakah orang yang kita bantu beneran menghargai kita atau enggak. Kebaikan itu bukan hal yang salah. Malah itu adalah salah satu nilai terbaik dalam hidup. Tapi, kebaikan yang tidak bijaksana bisa merusak diri sendiri. Ketika kalian terus-menerus memberi tanpa ada batasan, tanpa ada penghargaan dari orang yang kalian beri, lama-kelamaan kalian bisa merasa kosong dan lelah. Kalian jadi merasa seperti tidak dihargai, dan seringkali bahkan merasa dimanfaatkan. Kebaikan yang kalian beri harus ditempatkan di tempat yang tepat, untuk orang yang benar-benar menghargai kalian. Kalian gak harus selalu ada untuk semua orang, dan kalian gak harus memenuhi setiap permintaan orang lain. Belajar untuk mengatakan tidak adalah salah satu cara untuk melindungi diri kalian. Karena kalau kalian gak melindungi diri sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Kebaikan itu harus bisa membuat kalian merasa puas, bukan merasa kosong. Ketika kalian belajar menetapkan batasan, kalian akan mulai melihat perubahan besar dalam hubungan kalian dengan orang lain. Orang-orang yang hanya datang saat mereka butuh akan pergi, dan orang-orang yang benar-benar peduli akan tetap ada. Ini adalah proses menyaring orang-orang yang ada di hidup kalian, meninggalkan mereka yang hanya datang untuk memanfaatkan kalian, dan membuka ruang untuk mereka yang menghargai kalian sebagai pribadi, bukan hanya karena apa yang bisa kalian berikan. Dengan belajar untuk memberi dengan bijak, kalian gak hanya melindungi diri kalian, tapi juga membuat kebaikan kalian lebih bermakna. Kebaikan yang kalian berikan harus bisa tumbuh, bukan jadi sesuatu yang membuat kalian merasa lelah dan habis. Kebaikan yang bijak itu, selain memberi kebahagiaan kepada orang lain, juga memberikan rasa kepuasan dan kedamaian bagi diri kalian sendiri. Jadi, jika selama ini kalian merasa kebaikan kalian gak dihargai, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Coba tanya, apakah gue sudah memberi dengan cara yang sehat? Apakah gue sudah memberi pada orang yang benar-benar peduli pada gue? Atau hanya orang yang memanfaatkan kebaikan gue? Cobalah untuk memperbaiki cara kalian memberi. Jangan biarkan kebaikan kalian menjadi sesuatu yang disalahgunakan atau dianggap remeh. Karena kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang datang dari tempat yang benar, yang dihargai oleh orang yang tepat, dan yang membuat kalian merasa lebih utuh, dihormati, dan bahagia. Dengan cara ini, kalian akan mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kalian akan tahu kapan harus memberi, kapan harus menerima, dan kapan harus menjaga diri. Dan yang lebih penting, kalian akan menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Sebab, pada akhirnya, kebaikan yang paling berharga bukanlah kebaikan yang kalian berikan ke orang lain, tapi kebaikan yang kalian berikan ke diri sendiri, dengan cara yang penuh cinta, batasan yang sehat, dan rasa hormat yang tulus.